Jadi rencana ke Bali tuh gimana? Kita jadi berangkatnya tanggal berapa, pulang tanggal berapa, ini syutingan juga kan harus dipikirkan juga. Ini sembari masuk nih. Ini tuh ada budget kan. Untuk pergi ke Bali. Bisa. Kita aman. Terus ya kan? anakmu. Enggak kan pokoknya yang di Bali itu kan tanggal 2, bentar ya. Biar satu tanggal Indonesia 2. tahu lu kapan di Bali. Ngapain? Jumpa fans. Pokoknya tanggal 2 sampai tanggal 4 itu acaranya. Pas tanggal 2, Mikaela ulang tahun. Mika tuh sekelas itu, ngerti gak lo? Emang dibikin acaranya itu tanggal 2 itu gara-gara Mika, tau gak sih? Keren ya, anak lu terlahir udah di strata situ ya coy. Iya, hati-hati lu, ntar anak lu jadi menteri. Itu tadi gue cerita, kayak jantungnya tuh duh. Ntar mak apa sayang? Gak apa-apa sayang jatuh. Wow. Gak apa-apa. Itu apa itu? Oh, dikasih tahu sama gurunya kalau dia jatuh di sekolah. Oh, sini. Yang itu yang kemarin kan. Itu siapa yang buat? Kamu. Nih, sini. Sini sayang, kalau kamu mau turun. Masuk nih. Turun. Ajudan ini. Gak mau turun. Ya udah, mama bentar ya, bentar ya, mau ngobrol dulu sebentar ya. Oke? Ya udah. Ya alhamdulillah kita gua sama Ari mempunyai apa ya? Membangun masa depan kita asik. Ada bisnis baru berdua gitu. Tapi yang gue sayang, bukan sayang kan, semua sih Tuhan sudah atur ya waktunya. Cuman yang kayak kadang-kadang gue ngeliat anak-anak gue, ya gue miss di sini nih. Kayak waktunya hilang. Tapi ya itu semuanya kan udah diatur waktunya. Kalau misalnya tiba-tiba emang rezekinya sekarang ngerjain ini sama-sama dengan suami saya, ya sudah gitu. Kalau misalkan emang hidup itu pilihan. Tapi yang mana yang paling yang mana jalannya Tuhan pasti biasanya lebih mulus, clear dan lebih pasti ada aja jalan ya kalau misalnya jalannya Tuhan. Gitu. Jadi sekarang jalanin dengan baik. Udah gitu anak-anak untung anak gue ya si Mika. Dia dewasa loh. Yang waktu gue lagi nangis. Tapi kan yang gue panggil pertama kan Mika, mama gini. Dari sekarang sampai tanggal 28 mungkin mama nggak ada nih buat Mika, walaupun Mika bisa lihat mama, mungkin gue nggak di situ jiwanya gitu, kayak lo bisa lihat gue doang. Kalau misalkan lo ajak ngomong kadang-kadang mungkin gue otaknya di mana gitu. Terus dia sangat dewasa. Tapi pas tadi gue tanya lagi Mika mau berubah, apa gitu. Berubah. Nggak berubah, tapi dia lebih bisa kayak dia kan bilang dia mau segala macam, tapi I have to go Bali meskipun aku bosan gitu kan. Tapi menurut gue astaga Tuhan. Gue tuh enggak, ini nih yang kayak gini-gini. Jadi dia ada ngebanggainnya, ada yang kayak kadang-kadang begebus kesel. Iya, tapi dia bilang dia lu tau nggak, gue dulu ke Bali susah banget gue. Iya, 3 hari gue naik mobil sama mama gue kagak nyampe. Kamu harus be grateful, banyak orang yang nggak bisa ke Bali loh, gue bilang gitu. Itu gue tuh kalau misalkan masalah itu gue suka kepancing terus. Ya, terus gitu dia bilang akhirnya dia ngomong deh, pokoknya gue tanya ke Bali mau apa, ke Bali mau ngapain segala macam. Akhirnya dia bilang, ya udah, dia bilang katanya Mima sama Azral juga ikut. Nih, ini dia yang makanya harus sebenarnya. Ini anak ya Allah Akbar. Kadang-kadang dipikirnya, gue tuh sampai dipikir tiket murah kan? Gue bilang, gitu dia bilangin, I have my own money. Berapa sih kak? Kamu punya berapa yang kamu tabung? I have 1 million, 1 juta rupiah kakak. Kamu mau duduk, kamu kebanyakan maunya lu segini, lu punya juga segini. Halo, gue baru kasih tau dia. Kemarin gue bilang, Mika kamu, aku tau kamu paling suka sama stick kan? Dan gue gak suka, kenapa tetap dibeliin? Enggak, cuma corn sticknya doang bu, cornnya doang. Mahal. Enggak, masih oke lah. Terus gue bilang ini, kemarin gue bilang, Mika kamu tau gak sekali kamu makan sama kayak gaji Mbak Ega selama 1 bulan. Gue bilang, deng gitu kan. But I like it, segala macam. Tetap but I like it tetap. Iya, but I like, karena dia kan nggak ngerti. Akhirnya terus aku bilang gini, oke palingan dia bilang, ya udah akhirnya beli si corn and cheese-nya doang tuh. Tapi tadi gue tanya, kan dia udah kasih tahu awal mau rafting, abis rafting ATV, terus mau sport. Lo tau nggak stepsnya jalan ke bawahnya teh? Iya. Jatuh kayak kemarin. Abis kayak gitu dia bilang sorenya mau kira-kira water sport. Nggak mungkin, itu satu hari aja udah capek. Iya, gue bilang kayaknya adik-adik udah keburu gitu deh gue bilang. Iya, tapi mama bisa Dia cuma bilang pokoknya sore aku mau sunsetannya di beach. Oke. Terus dia bilang malamnya oke, dinner mau apa? Dia bilang dinner aku tahu pasti kamu maunya steak kan. Aku bilang gitu. You know kak, steak is so expensive. Gue bilang gitu. Terus dia bilang oke, ya udah nggak apa-apa.
aku kan suka banget ramen, kita bikin aja ramen challenge. Nah itu lebih bagus daripada lu ramen CV. challenge tuh ada yang langsung instan kan? Ramen Bikin. challenge karena abis keluar ramen challenge dia baru ngomong, lagian ada Mima sama Azriel juga mau ikut. Masuk Pak Eko, kalau dia mau ajak Azriel ramen challenge, gue bilang. Pelan-pelan, emang susah sih. Emang gue tuh gak punya pengalaman lahir jadi anak orang kaya. Paham gak lo? Jadi gue kadang-kadang kalau misalnya dia tiba-tiba ngegampangin gue, teriakin kadang-kadang. Maksud gue kayak misalkan masalah mau ke Bali dikomplainin, itu membuat gue enggak. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Iya banget. iya, susah sih soalnya. Kayak Anang ya. Tapi dia dengan gue ceritain terus gitu, kadang-kadang kalau gue flip tiba-tiba marah gara-gara misalkan gue ceritain dulu mama gini itu tuh mereka diam gitu. Terus gue bilang, asal kalian tahu, kalian itu jangan kebanyakan mau, kalian belum punya apa-apa. Bener loh, mereka tuh nggak punya. Gue bilang, loh ini aku punya apa nih, masih semua punya mama papa. Tapi gue takut tuh jangan sering ngomong kayak gitu. Ntar Nggak kalau apa-apa. dia udah punya aja, dia tuh I have everything now Dulu gue mama. gitu, dulu gue gitu. Kan. Iya makanya nih, tau gak itu nurun. Ya, Itu dulu gue gitu. Itu ajaran yang suka nurun ke anak. Enggak, menurut gue. Tapi harusnya itu benar atau Tapi enggak? menurut gue itu enggak pada saat kalau misalkan emang akhlaknya baik, pada saat gue udah punya duit sendiri, menurut gue adalah karena pada saat mereka punya duit sendiri ya mereka punya tanggung jawab sendiri. Maksudnya di atas 17 tahun itu, hidup lo salah, lo masuk penjara sendiri, bukan urusan gue nih, maksud gue gitu, ngerti gak lo? Gue dari dulu sama nyokap gue digituin. Sebelum umurnya tuh gue kayak nggak boleh apa, karena itu semua kamu masih tanggungan mama. Setelah itu kalau lo sendiri. Ih, tapi kan kalau dia masuk penjara, amit-amit coy, misalnya dia kenapa-napa. Cong, jangan panjangin, After 17 tahun, kan lu juga pusing, Cong. Ya berarti gue salah didik. Kalau itu mencegah itu kan artinya kan gimana caranya kita menanamkan dan membuat dia menjadi pribadi yang kuat. Gue tuh selalu bilang gini, kamu itu personality-nya harus strong karena kalau misalkan lo living in outside world yang di luar, nggak usah outside world, di luar rumah ini nggak semua Hidup orang keras, iya sama lo. coy. Kalau misalkan lo punya strong personality, pada saat sekeliling lo ngapa-ngapain yang jelek-jelek atau apa, lo sudah tahu lo mau jadi apa. Gitu maksudnya, jadi nggak bakalan kebawa gitu. Nah itu yang gue tanamkan. Hanya sampai di situ. Sepertinya kalau misalkan sebagai orang tua, nikah sih ya gampang lah. Intinya lebih mudah untuk dia di build itu. Karena sekarang itu setiap kali gue ceritakan masa lalu gue, masa kecil gue, dia shock udah lewat. Dia sekarang tuh apa namanya? Yang kayak waktu itu gue bagi-bagi tajil apa segala macam, dia nangis dia gitu. Terus intinya nggak sejelek yang tadi gue, maksudnya kadang-kadang mungkin Sebelumnya dia menggampangkan ya. gitu, menggampangkan. Tapi enggak kok sebenarnya. Nggak sebegitunya banget. Dia mirip gitu. kayak bapaknya beneran. Enggak, Suami bapaknya tuh gue. bapak hatinya tuh sebenarnya lembut, baik, Iya. care. Cuman di depannya kadang-kadang kayak casingnya. Nah itu mirip tuh. Mendingan mana? Mendingan casingnya baik tapi Ya mendingan yang kayak gitulah dibanding depannya kayak baik tapi dalamnya busuk. For information ya guys, sekarang dia mau menyetop susternya Mika dan juga susternya Naka. Jadi aku mau tanya sama kamu, suster yang berangkat cuma 1, asisten yang berangkat 2 kan? sama aja dong. Kan atau asisten nggak usah berangkat? Jadi nggak, jangan, gue siapa yang bantu. Mau ketawa. Yang 1 kan temenin bapak. Iya, yang itu temenin gue kan, Nah. anak gue nggak apa-apa. Ya. Gue dari waktu itu tuh gue kayak kepikiran sebenarnya sih kalau misalnya pas dilepasnya mungkin, tapi masa iya gue suruh pulang itu orang-orang gitu kan, tapi Enggak, tapi emang Tiba-tiba. dia yang 1 emang mau lanjut sekolah, mau ambil paket C, mau kawin. oh Yang kayak 1 Pak lagi, Anin ya, lanjut sekolah panjang banget sekolahnya. yang 1 lagi emang sejak Covid kemarin, Elin sejak Covid kemarin tuh badannya suka drop, jadi dia emang butuh istirahat panjang. Maksudnya istirahat yang bener-bener kayak ke kampung. Panjang takut banget kata-katanya. Iya maksudnya istirahat yang ya maksudnya kayak sebulan 2 bulan, tapi kan nggak mungkin sebulan 2 bulan terus nggak bisa. ini. Jadi kayak dia memilih untuk kayak ya udah deh, meskipun di sini semua udah kayak keluarga ya. Besok mau jadi mau meeting nggak? Besok halo. Besok mau jadi meeting nggak? Halo. Namanya